Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Tianglaini, NIM 19010011 dari kelas 19A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Untuk memahami, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dan juga fungsi dari bagian tersebut. Bagian pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan bawah dan pernafasan atas. Yang bagian atas terdiri dari rongga hidung, laring, faring, dan epiglotis. Yang bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Langsung saja yang pertama itu rongga hidung. Di dalam hidung ini terdapat rambut hidung yang fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk ke hidung dan juga melembabkan dan menghangatkan sesuai suhu tubuh. Selanjutnya, laring. Laring mampu melindungi saluran pernafasan dan masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Di bagian pangkal laring ini terdapat epiglotis. Epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsinya itu dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Selanjutnya, fungsi faring. Dalam sistem pernafasan manusia juga menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya ini fungsi faring. Fungsi faring dalam sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus ini berfungsi sebagai jalur udara dan trakea menuju ke paru-paru. Selanjutnya, suara nafas tambahan atau abnormal. Yang pertama itu ada wheezing. Wheezing ini terdengar selama inspirasi dan ekspirasi dengan karakter suara nyaring, musikal, suara terus-menerus yang berhubungan dengan aliran udara melalui jalan nafas yang sempit. Selanjutnya, ronki. Ronki ini terdengar selama fase inspirasi dan ekspirasi. Karakter suara terdengar perlahan nyaring. Suara mengorok terus-menerus berhubungan dengan sekresi kental dan peningkatan produksi sputum. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengelola makanan demi menyerap nutrisinya. Langsung saja, yang pertama itu ada mulut, yang mana di dalam mulut ini terdapat gigi dan lidah. Nah, saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur atau saliva yang membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur atau saliva dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah makanan dilumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Nah, selanjutnya yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan ini organ yang dalam bahasa medisnya itu disebut faring ya.
Ini merupakan jalan yang digunakan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan, yaitu bisa terjadi makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu esofagus untuk lalu menuju lambung. Yang kedua, makanan justru menuju ke jalur yang salah, menuju ke saluran nafas, yaitu kemungkinan kedua inilah membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah di tenggorokan terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang terletak membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Yang selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung saat makanan menuju ke organ selanjutnya. Setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Nah, yang selanjutnya usus halus. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, jejunum, sama ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengelolanya. Di usus kecil juga terdapat gerak peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Yang selanjutnya usus besar. Setelah itu makanan akan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum lalu ke anus. Namun sebelumnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga akan gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya itu sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang selanjutnya rektum. Rektum ini merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Fungsinya itu untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang selanjutnya adalah anus. Anus ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.